Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Sampai jumpa kembali di hari yang kedua. Hari ini akan sangat menarik juga presentasi kita. Semoga Ibu Yonea sudah bergabung ya untuk sesi pertama. Ibu Yonea sudah hadirkah? Selamat pagi. Pagi Bu Lenta. Oh, sudah hadir. Tuhan sudah hadir. Pendeta Surya semoga segera bisa bergabung. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan kita. Mohon kesediaan Pak Abdon dari STT IKAT untuk membuka kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari Bapak. Mari berdoa Bapak Ibu. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kasih setia pemeliharaan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Hari ini kami masuki hari kedua dalam rangkaian studi institut, dan kami akan memulaikan segala sesuatunya, sesi pertama dan sesi-sesi selanjutnya, agar supaya tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Semua narasumber maupun juga moderator dan seluruh peserta kami serahkan pada Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, bahkan hikmat di dalam kami menjalankan peran masing-masing. Berkati sinyal internet agar supaya tidak mengalami gangguan, supaya kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Abdon. Hari ini yang akan memandu kegiatan kita Ibu Yudit. Nanti berikutnya beliau akan memandu kegiatan seharian ini. Dan saya langsung serahkan kepada Ibu Justi yang menjadi moderator di sesi yang pertama. Mari Kak Justi, silahkan. Baik, terima kasih Kak Lenta. Selamat pagi sekali lagi untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Mengawali kegiatan kita di pagi ini, kita akan masuk dalam sesi yang pertama. Topik yang diberikan, kalau kita membaca di jadwal acara kita, yaitu PDSGI dan PGI, dokumentasi dan digitalisasi sumber-sumber sejarah lokal kekristenan di Indonesia. Nah, yang akan menjadi pembicara kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, Ibu Yonea Sabatiari, SSI Theo M. Hum, staf dari Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan lebih lanjut. Beliau menyelesaikan S1 dari STFT Jakarta, dulunya STT, lalu menyelesaikan studi S2 beliau dari Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi pada peminatan arsip. Lalu narasumber kita yang kedua adalah Pendeta Surya Samudra Giamsah, Kepala Biro Litbang PGI. Beliau menyelesaikan studi S1 pada STT Bandung. Demikian perkenalan singkat saya tentang dua narasumber yang akan berbagi dengan kita pada pagi hari ini sampai dengan kira-kira pukul 10.15. Kita akan memberi kesempatan kepada masing-masing narasumber waktu sekitar 20 sampai 30 menit untuk menyampaikan atau memaparkan materi yang sudah disiapkan. Lalu setelah itu kita akan pakai waktu kurang lebih 1 jam begitu ya untuk berdiskusi bersama. Ibu Yonea akan mengawalinya. Ya, selamat pagi, silakan. Terima kasih Ibu Yusti. Saya izin share screen, boleh ya? Sudah muncul ya Bapak Ibu semua? Masih sementara. Oke, sudah ya. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih. Saya mau perkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Yusti. Saya Yonea dari PDSGI. Di sini saya akan memaparkan hal-hal teknis yang dilakukan oleh PDSGI terkait dokumentasi dan digitalisasi sumber-sumber sejarah lokal kekristenan di Indonesia. Sebelumnya saya mau mengajak untuk membayangkan Bapak Ibu
bagaimana keadaan arsip dan dokumen kita. Nah, di sini saya ada sampel, apakah seperti di ruangan, satu ruangan khusus tapi tidak beraturan, atau ada dalam rak, tapi seperti ini juga, belum terklasifikasi. Nah, kita bisa membayangkan dokumen arsip yang kita miliki di gereja maupun di lembaga, keadaannya itu seperti bagaimana, seperti apa. Lalu, jika ada yang membutuhkan dokumen-dokumen tersebut, bagaimana kira-kira kita memberikan akses kepada mereka? Apakah di tengah dokumen yang berserakan ini sepertinya hiperbola sekali, tapi bisa jadi seperti ini juga, atau tidak bisa menemukan beberapa bagian yang dibutuhkan karena saking berantakannya. Tapi kita bisa membayangkan Bapak Ibu, jangan dokumen atau arsip yang lebih besar dulu, arsip kita sendiri Bapak Ibu, seperti akta, surat baptis, surat pernikahan, SK-SK pengangkatan di rumah kita sendiri, bagaimana Bapak Ibu menyimpannya? Apakah berserakan di mana-mana atau sudah teratur dalam satu map khusus atau dalam box khusus yang dibrankas gitu, yang private, atau tersebar? Nah, ini kan bisa bahaya Bapak Ibu ketika banjir, kebakaran, dokumen-dokumen tersebut bisa saja hilang di luar kemampuan kita, atau justru kita bisa menyelamatkannya terlebih dahulu. Jadi kalau ada banjir atau apa, kita tahu itu yang harus diambil duluan. Kita bisa membayangkan ya, karena ini sifatnya penting. Lalu untuk konteks gereja dan lembaga, sudah berapa kali kita berubah pernyataan visi misi? Jika gereja-gereja atau lembaga kita sudah tua usianya, katakanlah 50 tahun ke atas, tentu sudah mengalami perubahan visi misi. Atau sudah berapa kali pergantian kepemimpinan. Nah, ini pasti semuanya ada rekamannya kan ya Bapak Ibu, ada rapat, ada notula, ada semacam draft, itu juga perlu disimpan. Apakah kita memiliki akses yang memungkinkan untuk menemukan kembali dokumen-dokumen tersebut? Nah, di sini saya mau mengajak kita untuk mulai melihat dulu hal-hal yang sederhana yang mungkin Bapak Ibu kelihatan yang dianggap tidak penting. Karena justru dari sinilah kita bisa memulai menata dan mengelola arsip kita. The Historical Society mengatakan, nah ini ya, ini sejarah itu tidak seperti yang kemarin banyak dijelaskan oleh para narasumber, bahwa ya sejarah itu bukanlah tujuannya, tapi perjalanannya. Dan yang terbaik adalah bagaimana mengakses dan menilai di masa lalu. Mengakses dan menilai. Nah, apa yang terjadi di sana pada masa lalu memang sudah hilang, memang sudah tidak ada lagi. Tapi bukan tanpa jejak yang mengarahkan kepada mereka. Pasti ada jejaknya Bapak Ibu. Mau itu bentuknya batu, mau itu bentuknya kertas, pasti ada jejak yang bisa mengarahkan kepada masa lalu. Nah, jejak-jejak sebenarnya itu bisa dalam bentuk dokumen, tadi reliks-reliks peninggalan yang merekonstruksi, analisa apa yang terjadi di masa lalu, seolah-olah kita berada di sana. Nah, analisis seperti inilah yang, analisis dari dokumen dan arsip inilah yang membawa kita pada penilaian yang objektif. Jadi kita tidak mengikuti kekhasan kita, sudut pandang kita, tapi justru kita memberikan hal yang lebih ilmiah. Kalau tidak ada dokumen atau arsip atau peninggalan yang lainnya, sejarah seperti apakah yang akan kita tulis? Nah, dulu ada seorang sejarawan, Leopold von Ranke, mengatakan no document, no history. Nah, beliau mengajak para sejarawan untuk mencari sumber primer yang memang ada bukunya. Tujuannya untuk mengurangi akan meniadakan unsur mitos. Seperti yang terjadi sebenarnya. Actually it was. Nah, ini penting Pak Ibu ketika kita mau belajar sejarah, ketika kita mau mengelola
bukti-bukti sejarah di gereja kita, mau menyusun kembali, merekonstruksi sejarah yang benar-benar terjadi, bahwa keberadaan dokumen, keberadaan benda-benda lainnya yang mendukung penulisan itu wajib ada dan wajib harus digali. Di sini, Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia didirikan dengan melihat perspektif dan kepentingan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen historis sejarah gereja di Indonesia. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat mendorong gereja-gereja dan lembaga gerejawi lainnya agar melakukan hal yang sama, bahkan mengerjakan lebih dari yang dapat dikerjakan oleh PDSGI. Ya, sebagai informasi Bapak Ibu, dulu PDSGI didirikan tahun 2004, sebelumnya dikepalai oleh Profesor Yan Siara Ritonang, dan saat ini, per tahun ini, Kepala PDSGI adalah Dr. Yusuf Sulaiman. Pentingnya pengelolaan dan preservasi arsip sumber sejarah kekristenan lokal itu karena arsip dokumen merupakan sumber sejarah dan itu adalah identitas kita. Sebuah sejarah atau lembaga tidak bisa merumuskan identitasnya tanpa melihat dan menilik kembali apa saja yang sudah dan sedang dilakukan gereja. Dan hal yang dapat ditilik secara nyata adalah melalui arsip, melalui dokumen, melalui benda-benda peninggalan yang lainnya, bangunan, surat kabar, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini, kita melihat ada banyak logo-logo yang sederhana ya Bapak Ibu, logo-logo gereja, logo-logo lembaga, logo-logo sekolah. Nah, ini semua pasti ada riwayatnya, bagaimana akhirnya bisa sampai kepada logo seperti ini. Pasti ada perubahan, pasti ada perkembangan. Dan logo-logo ini tentu ada rekamannya. Nah, kita harus bisa mengumpulkan Bapak Ibu setidaknya melihat kenapa berubah, apa filosofinya, dan kenapa akhirnya ini dan tidak berubah lagi. Itulah identitas kita. Nah, tujuan utama pengelolaan arsip sejarah lokal adalah sebagai sarana temu kembali, finding aids, dan memudahkan aksesibilitas bagi pihak yang membutuhkannya. Tujuan ini tidak hanya sebatas pada pengelolaan yang rapi dan terorganisir, tetapi juga pada tahapan bagaimana pemanfaatannya bagi yang lain, sehingga arsip sejarah lokal menjadi sumber informasi yang menolong dan juga memperkaya khazanah kekristenan di Indonesia. Manfaatnya, pengelolaan arsip sebagai sumber sejarah kekristenan adalah untuk mendukung pelayanan setiap gereja dan lembaga dalam menjalankan misinya demi tercapainya visi di masa depan. Dan secara umum, arsip dan dokumen yang terkelola dengan baik akan menampilkan keadaan gereja dan organisasi yang baik juga. The more organized, the more stabilized. Ya, ini memang tidak menjamin Bapak Ibu, tapi konon juga tidak mau mitos ya, tapi umumnya gereja yang memiliki tatanan pengelolaan arsip yang baik lebih stabil keadaannya. Nah, dokumentasi sumber sejarah kekristenan di Indonesia oleh PDSGI itu secara sederhana kita melakukan beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Pertama kan sudah pengumpulan arsip-arsip yang ada, lalu penentuan klasifikasi. Nah, penentuan klasifikasi ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, lalu pendataan deskripsi ke dalam sistem dan pemeliharaan fisik. Paling tidak ada 3 inti ini, bagaimana kita mau memulai dokumentasi arsip dari awal. Nah, penentuan klasifikasi ini bersifat custom, Bapak Ibu, bisa disesuaikan dengan kebutuhan gereja, lembaga. Untuk organisasi tertentu, biasanya penentuan klasifikasi ini ditetapkan dari setiap badan atau unit pencipta arsip. Nah, dalam bagian awal, kerangka awal memberikan kode, ditentukan dari pihak sebagai pengambil keputusan tertinggi. Lalu dilanjutkan dengan hierarkis. Ini saya melihat contoh bagian hierarkis struktur organisasi persetia. Bagian atas rapat umum anggota. Nah, ini bagian ini adalah pengambil keputusan tertinggi. Jadi di sini kita bisa menentukan klasifikasinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa kita katakanlah ini klasifikasi paling dasar. Nanti akan ada lagi pengurus persetia bagian-bagiannya atau dirlak ada bagian-bagiannya, administrasi bagian-bagiannya. Jadi akan ada 3 klasifikasi besar. Dengan direktur pelaksana anaknya 3 klasifikasi, subklasifikasinya. Kalau mengikuti standar
klasifikasi internasional dari ISABG, International Standard Archives Description. Ini mereka memberikan rincian deskripsinya. Maaf, ini bukan klasifikasi, ini lebih kepada deskripsinya. Jadi dalam setiap klasifikasi tadi harus ada komponen ini. Ada kode, judul. Nah, ini untuk teknisnya menentukan arsip-arsip itu akan dikelola seperti apa. Jadi misalkan tadi bagian dirlap, nanti akan ada bundel arsip mereka yang harus dideskripsikan seperti ini. Ada kode, judul, dan komponen ini harus ada dalam setiap dokumentasi arsip. Tujuannya adalah untuk menggambarkan, kan deskripsi ya, menggambarkan isi arsip itu tentang apa, tanpa perlu kita membaca ulang lagi. Jadi baik untuk peneliti ataupun pihak kita sendiri, kita bisa melihat gambaran, oh ini arsip tentang ini, tentang itu. Nah, mau nggak mau, memang pengelola arsip harus membaca semua arsip yang ada. Memang itu agak berat, tapi itu memang harus dilakukan untuk membantu kita semua dalam menemukan arsip yang dibutuhkan. Nah, ini untuk klasifikasi, contoh klasifikasi arsip di PDSGI. Karena kami lebih kepada pusat dokumentasi ya, istilahnya koleksi kami itu sifatnya tema sejarah gereja, bukan organisasi. Jadi kami pembagiannya itu berdasarkan tema, berdasarkan lokasi, wilayah, berdasarkan masa, periode, lalu juga jenisnya, dari gereja-gereja mana. Nah, ini semua ditentukan dan dipertimbangkan melihat keragaman koleksi yang kita ada. Maka dari itu, awal mula Bapak Ibu untuk menentukan klasifikasi, karena organisasi atau gereja itu lebih spesifik, baiknya dari bagian organisasi. Untuk metadatanya, yang tadi kita lihat seperti kode dan sebagainya, ini kita bekerja sama dengan MaisFlexis dari PT Alis Dinamika. Kita menentukan judul, subjudul, dan sebagainya. Ini bagian, ini untuk koleksi buku ya, Bapak Ibu. Ini bagian yang memang tidak boleh dilewatkan, bahwa kita harus memiliki semua komponen ini secara detail untuk mengetahui penerbit dan sebagainya sebagai bagian awam. Mirip seperti perpustakaan, memang, tapi kalau arsip itu akan lebih rinci. Karena ini koleksi buku, dalam metadata kami tuh sudah, jadi koleksi ini khusus dengan buku. Jadi kalau buku ini komponennya, sedangkan misalkan ini koran, nah koran akan seperti ini. Dia akan lebih simpel, judul, sumber, dan ini intinya. Box lokasinya di mana? Ada di box map sekian. Jadi inilah tujuan menemukan kembali itu, finding age-nya akan tertera dalam sini, termasuk juga dalam kodenya. Nah, pemeliharaan fisik yang sederhana, kami gunakan box. Box itu baiknya yang anti acid ya, yang anti asam, sehingga tidak mudah rapuh, tidak kena rayap, dan kuat. Ini box, lalu di dalam box itu arsip-arsip tidak langsung dimasukkan, tapi ada map. Map-map khusus, map kuning yang memang disediakan untuk menampung arsip per lembar, yang sifatnya lembar, bukan buku, dokumen, atau bundel gitu. Lalu kita masukkan ke dalam box. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini PDSGI dalam koleksi PGI, Biro Informasi, dengan kode dan keterangannya, clipping pairs. Kalau ada koleksi yang rapuh, misalkan bentuk clipping, tapi kertasnya sudah rapuh, dan di belakangnya tidak ada tulisan yang lain, itu bisa kita tempelkan kembali dalam HPS. Nah, itu technical bagaimana pemeliharaannya itu bisa nanti kita lebih lanjut pelajari. Tapi paling tidak yang dasarnya kita harus mempersiapkan ini semua. Gitu. Jadi memang kalau dibilang ya arsip dikelola sebenarnya tidak murah-murah amat Bapak Ibu, karena kita harus menyiapkan dana sedemikian rupa untuk memiliki hal-hal yang seperti ini, kardus, box, dan itu tidak sedikit jumlahnya pasti. Selebihnya itu adalah ruangan yang mampu menampung koleksi. Jangan yang padat ya Bapak Ibu, yang paling tidak tuh kita kalau papasan ada orang tidak
empetetan. Itu tujuannya adalah supaya koleksi tidak kena gesekan. Lebih baik lagi memang koleksi itu tertutup, tapi tidak tertutup dalam pengertian rapat ya, bukan di brankas juga. Rak besi bisa, rak kayu juga bisa, tapi tidak boleh mepet tembok supaya tidak memberikan kelembaban yang memancing rayap. Lalu suhu ruangan yang stabil. Kalau di udara dingin itu lebih enak ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu AC 24 jam. Kalau kami di PDSGI 24 jam bergantian dengan suhu stabil 22 sampai 25. Lalu fumigasi berkala, ini bisa dengan memanggil, mau nggak mau kita memanggil pihak fumigator untuk secara berkala membersihkan bagian-bagian yang kena rayap dan sebagainya dari box atau karton dan map. Sama di vakum. Kalau memang kita agak sulit untuk mencari vendor untuk fumigasi, kita bisa melakukan vakum secara berkala yang hati-hati ya Bapak Ibu, jangan tergesa-gesa, tapi vakumnya hanya kuas atau sedot yang kecil gitu. Nah, ini tampilan kurang lebih suasana di PDSGI, bagaimana kami mengelola buku, dokumen-dokumen dalam box, ada lemari kayu dan lemari besi. Nah, digitalisasi kami yang tadi saya sudah sebutkan bekerjasama dengan PT Alis Dinamika, Bapak Ibu bisa akses di laman website kami untuk digital documentation, dan beberapa koleksi yang sudah publish diantaranya Persetia dan PGI, juga GKI. Nah, untuk digitalisasi, koleksi yang perlu dipertimbangkan itu tidak harus semua. Yang pertama, usia terbitan, tua atau langka. Lebih dari 50 tahun perlu untuk didigitalisasi. Yang keadaan fisik atau kondisi koleksinya rapuh, rusak, diperbaiki dulu baru didigitalisasi, dan koleksi yang hanya terbit sekali, tidak ada sampel lain, atau yang penggunaan pengaksesan lebih tinggi. Jadi ini tujuannya adalah untuk memperpanjang usia koleksi, usia arsip, agar tidak hilang, tidak rusak dengan alasan, ya kami sudah tidak bisa ini, tidak. Kita punya secara digital juga. Nah, ini saya akan contohkan, tidak, ini akan saya perlihatkan bagaimana cara mengakses koleksi yang ada di PDSGI melalui website. Bapak Ibu akan ketik ke alamat stftjakarta.pdsgi.sftjakarta.ac.id. Nanti akan tampil laman utama PDSGI, lalu ke digital documentation. Dari situ Bapak bisa ketik koleksi yang dibutuhkan, sama seperti OPEC sebenarnya, OPEC Perpusnas atau OPEC perpustakaan lainnya. Nah, di sini akan ada tampil koleksinya, tapi juga Bapak Ibu bisa mengetik kata kunci atau semua kunci dalam kolom itu, misalkan Sumba. Lalu akan tampil koleksinya di bagian-bagian yang memang muncul ini. Kalau ada yang muncul ini berarti memang bagian itu ada dalamnya. Koleksi kami tidak banyak, hampir 4.000, sudah termasuk semuanya, yaitu buku, majalah, koran, jurnal, dokumen arsip lainnya. Nah, ini contoh perpustakaan Persetia yang kami pilih berdasarkan eksemplar yang sudah tidak terbit lagi. Jadi sudah ada sekitar 22 buku dengan 22 yang sudah digitalisasi, dan juga koleksi PGI yang kita ambil sebagai sampel, terutama adalah notula sidang raya yang karakter dokumennya sudah kritis. Dari dokumen sidang raya yang pertama tahun 1950 pembentukan PGI sampai tahun 90-an. Jadi yang terbaru belum kita ambil karena memang masih dalam keadaan baik.
Nah, ini koleksi kami. Nah, ini juga ada yang tentang sejarah genim. Kalau Bapak Ibu ada yang membutuhkan koleksi genim, kami memiliki kopi yang waktu itu kami dapat dari Ibu Pandeurot dalam rangka menulis disertasi beliau. Namun tidak semuanya Bapak Ibu lengkap karena ini hanya fotokopi. Kami belum menemukan di mana aslinya arsip genim. Kemungkinan besar di genim sendiri. Lalu juga koleksi GPI. Di halaman selanjutnya ada juga koleksi pengurus GPI. Ini ada bukunya Bapak Ibu, tapi juga ada dalam bentuk digitalnya. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu ya ini tampilannya tadi sama. Nah ini untuk digitisasinya kami sudah bisa publish dalam bentuk online, tapi tidak bisa diunduh. Jadi Bapak Ibu harus juga secara online untuk melihat isi bukunya. Nah ini berikut cara mengakses. Oh ya, belum ya. Oke, maaf. Ini nanti akan saya tampilkan juga bagaimana cara menampilkannya. Nah, ini bekerja sama dengan PT Alis Dinamika, kami menggunakan scanner yang berteknologi khusus dan tinggi. Ini dari mereka. Karena itu tidak sembarangan scanner ini bisa keliling. Nah, dan karena itu kualitas dari hasil scanningnya pun sangat baik. Dan kedepannya kita akan gunakan aplikasinya OCR yang hanya dengan kita ketik kata kuncinya dalam satu buku itu nanti akan muncul. Tapi ini masih dalam proses. Nah, kurang lebih akan seperti ini tampilannya. Kita coba. Misalkan koleksi Persetia. Kita akan ambil contohnya yang sudah didigitisasi. Ini tahun 1983. Kalau kita klik bagian ini, dia akan tampil. Nah, Bapak Ibu bisa melihat koleksi Persetia dengan kualitas yang baik, dan kalau di zoom pun tidak akan pecah, Bapak Ibu. Karena tadi kita menggunakan scanner yang dengan resolusi yang tinggi. Ini tergantung kualitas internet kita juga. Semakin bagus, semakin cepat dia akan proses ini. Kalau di zoom semakin besar pun juga tidak akan pecah. Ini akan membantu kita semua dalam membaca arsip, terutama arsip yang sudah susah atau rusak keadaannya dan tidak bisa diakses, tapi secara online kita masih bisa lihat. Lalu juga misalkan untuk contoh ini, nah ini buku yang lain, buku Setia, dan juga buku dari GKI. Semuanya sifatnya sama. Jika sudah ada tanda ini, attachment atau klip ini berarti sudah ada dokumennya. Kalau dalam koleksi PDSGI, jadi kita bisa akses semuanya. Nah ini contohnya yang tahun 1950, mungkin baru masih muda, bisa dikatakan masih belum lama usianya, tapi kertas dan material arsipnya sendiri sudah cukup rapuh. Jadi kita juga harus hati-hati, dan ini pun bisa kebaca Bapak Ibu secara jelas. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Untuk koleksi foto, kita ada beberapa.
dari GPI, PKNI, dan ini foto bening, foto-foto koleksi bening. Seperti ini. Lalu juga dari gereja di Lumajang. Ini. Ya, pada intinya kita membutuhkan koneksi internet yang baik supaya dapat mengakses ini semua. Dan ini detailnya di sebelah kiri atas. Ini di Kalimantan, Dayak, subdistrik. Tapi Zonderjaar tidak ada tahunnya. Jadi kalau tidak ada tahun, kami tidak akan tulis keterangannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Untuk kegiatan dan koleksi PDSGI bisa diakses di website kami tadi, pdsgi.strtjakarta.ac.id. Nah, ini saya juga memberikan sumber-sumber arsitektural yang kebanyakan mereka publish online. Bapak Ibu mungkin bisa catat atau nanti bisa saya berikan dari Head to Track Archive, Delper, seperti kemarin disebutkan, sejarah, open park, arkeologi, dan sebagainya. Ini semua mereka membantu kita untuk menemukan arsip-arsip online yang terkait dengan sejarah gereja yang kita miliki di Indonesia. Lalu, nah, sekian dan terima kasih. Sementara itu, saya kembalikan ke Kaisti. Ya, terima kasih Ibu Yonea untuk presentasinya. Saya lanjut kepada Pak Surya. Pak Surya sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ya, boleh di spotlight Mas Ari. Baik Pak Pendeta, silakan. Ya, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Diberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman, berbagi. Jadi kalau tadi Saudari Yonea menyampaikan materi yang sifatnya lebih akademis, sebab memang beliau belajar, maka yang saya sampaikan berupa sharing pengalaman. Saya akan berbagi share screen. Ya, apakah sudah kelihatan tampilannya? Sudah, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Tema yang dipercayakan kepada saya adalah dokumentasi dan digitisasi sumber-sumber sejarah kekristenan di Indonesia. Saya beri subjudul sebuah kisah berbagi pengalaman, karena memang apa yang saya sampaikan ini sebuah pembelajaran bagi diri saya sendiri, tapi juga sebuah pengalaman, dalam bentuk pengalaman. Pertama-tama, kita melihat pentingnya dokumentasi. Secara teologis disadari bahwa Allah adalah pribadi yang berkarya dalam kehidupan manusia, dan ia memasuki dimensi ruang dan waktu. Nah, kesadaran demikianlah. Dengan kesadaran demikian, manusia dapat melihat karya Allah dalam rentang lini masa kehidupan, baik secara individual, komunal, maupun secara sosial. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih,
setiap tindakan saya kira yang kita ambil perlu memiliki landasan teologis. Sebab kita bergerak di ranah teologi. Dan oleh karena itu berkaitan dengan pendokumentasian dan digitisasi, kesadaran akan Allah yang berkarya menembus ruang dan waktu menjadi penting. Nah, dari sudut pembelajaran untuk perkembangan gereja, entahkah itu mazhab pembangunan gereja ataupun mazhab pertumbuhan gereja, pendokumentasian sumber-sumber sejarah sangat penting. Tidak ada istilah, oh saya memfokuskan pada pertambahan jiwa-jiwa. Dan oleh karena itu pendokumentasian bukan hal yang prioritas. Oh tidak. Oh kami memegang pertumbuhan gereja. Jadi kami tidak merasa perlu untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kami. Oh saya kira tidak juga. Baik pemahaman eklesiologi Ibu, Bapak, Saudara berdasar prinsip pembangunan gereja ataupun berdasarkan prinsip pertumbuhan gereja, pendokumentasian sumber-sumber sejarah sangat penting. Kenapa? Pertama, supaya generasi yang sekarang berkarya menyadari jerih lelah dan perjuangan generasi-generasi pendahulu, termasuk produk-produk yang dihasilkan. Katakanlah sebuah gereja beraliran evangelical, secara rutin menyelenggarakan KKR. Oh, gereja kami dulu pernah mengundang John Sung. Katakanlah. Tahun berapa itu? Tanggal berapa itu? Apakah ada fotonya? Apakah ada catatan khotbahnya? Itu saya kira penting untuk didokumentasikan. Atau katakanlah Gemim di Manado. Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI yang pertama pernah masuk ke gedung gereja dan menyampaikan pidatonya di Gemim. Oh, saya kira itu sebuah prestasi tersendiri karena tidak semua Presiden RI berpidato dari dalam gereja. Apa isi pidatonya, jumlah peserta yang hadir, umat yang mendengar, itu penting. Beberapa hari yang lalu
saya bercakap-cakap dengan Humas PGI, Saudara Jerry Sumampau. Dan beliau mengatakan bahwa dokter pertama di Indonesia, dokter perempuan pertama di Indonesia, itu orang Manado. Hal yang lain lagi, pemilu pertama diselenggarakan di Sulawesi Utara. Dan yang lain lagi, perempuan pertama yang berdemo juga adalah warga Gemim, orang Sulawesi Utara. Ia berdemo supaya perempuan dimasukkan menjadi anggota parlemen. Ibu bapak, saudara yang terkasih, data-data demikian ketika terekam dengan baik tentu akan menambah wawasan secara teologis, khususnya bagi teman-teman feminis, bahwa sejak awal perempuan-perempuan di Indonesia sudah berdaya. Perempuan-perempuan di Indonesia sudah berjerih lelah. Dan oleh karena itu gereja pada hari ini jangan meremehkan, jangan merendahkan, jangan mengesampingkan peran perempuan. Pentingnya dokumentasi. Yang kedua, generasi yang sekarang berkarya dapat mengambil nilai-nilai penting dalam sejarah gereja di mana ia berada dan mengembangkan karya sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan nilai-nilai tersebut. Oh, gereja kami adalah gereja Pentakosta. Tentu saja ada nilai-nilai yang dipegang, yang dipelihara, yang harus diwariskan. Dan oleh karena itu penting sekali untuk melihat. Katakanlah, kapan Pentakostalisme pertama kali masuk ke Indonesia? Gereja apa yang kemudian berdiri sebagai aliran Pentakostalisme? Katakanlah nilai yang dipegang oleh gereja awal adalah doa. Dari mana taunya? Oh, pada waktu itu diadakan doa 10 malam semalam suntuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang terekam seperti ini bisa dilihat dan ditarik nilai-nilai yang ada di dalamnya, tradisi-tradisi yang perlu diteruskan. Dan jika sekarang berkembang menjadi neo-pentakostalisme atau karismatik dengan nilai praise and worship, pujian dan penyembahan, mungkin perlu untuk menjadi pembanding. Dulu di awal, nilai yang pertama kali masuk dibawa
adalah doa. Doa orang benar besar kuasanya. Itu yang dipegang. Tetapi dengan berjalannya waktu dan dengan berkembangnya zaman, mulai ada praise and worship. Sehingga kemudian ada istilah kuasa pujian. Di mana letak peralihan, di mana titik perkembangan, momentum apa yang membuat perkembangan itu terjadi. Saya kira KKR yang dibawa oleh pemberita-pemberita Injil, pendeta-pendeta dari Amerika turut mempengaruhi. Dan oleh karena itu, momentum-momentum seperti itu perlu untuk direkam, sangat menarik untuk dianalisis, dan tentu itu menjadi modal agar ke depannya gereja bisa memahami nilai-nilai yang diwarisi dan selama ini dipegang. Nilai-nilai tersebutlah yang dipergunakan pada hari ini untuk berkarya, untuk membangun gereja. Selanjutnya, berkaitan dengan estafet kepemimpinan gerejawi. Saya melihat bahwa dokumentasi penting karena generasi yang akan datang mendapatkan bekal berupa warisan kekayaan sejarah untuk melanjutkan karya dalam membangun persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan sesuai konteks mereka di masa yang akan datang. Ibu bapak, saudara yang terkasih, COVID-19 membawa perubahan besar di dalam kehidupan bergereja. Tetapi apakah generasi yang akan datang 5, 10, 15 tahun yang akan datang memahami betapa kita pada hari-hari ini bergumul sedemikian rupa dengan satu kegiatan yang namanya kebaktian. Mungkin generasi 15 tahun yang akan datang terbiasa dengan ibadah online, dengan bentuk metaverse. Tetapi pada hari ini, kita mati-matian itu. Bergumul dengan ibadah online. Pertentangan di dalam kemajelisan, perdebatan tentang makna perjamuan kudus digital. Kapan sebuah gereja, sebuah jemaat ketok palu memberlakukan perjamuan kudus secara digital? Kapan dan bagaimana perjamuan kudus itu dilaksanakan secara digital? Teknis pelaksanaannya seperti apa? Keputusan-keputusan persidangan majelis yang sedemikian menjadi penting supaya generasi yang akan datang melihat adanya kekayaan sejarah
dan dinamika hidup bergereja. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, kalau tadi saya menyampaikan pentingnya pendokumentasian, sekarang saya masuk pada bagian pentingnya digitisasi. Surya, saya ingatkan waktu tinggal 6 menit ya Pak. Terima kasih. Yuk, thank you. Ya. Digitisasi sumber-sumber sejarah kekristenan penting karena media perekaman dan pencatatan sejarah pada waktu-waktu yang lalu masih sangat rentan dan rapuh. Tadi Saudari Yonea sudah menyampaikan kerapuhan media yang lama. Yang kedua, terseraknya data-data secara digital. Tulisan, foto, rekaman suara, dan video tanpa manajemen dan media penyimpanan dan pengarsipan yang memadai. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, pada hari ini semua orang menggunakan media digital. Di satu sisi itu memudahkan, tetapi di sisi lain tanpa manajemen media penyimpanan dan pengarsipan yang memadai, itu justru akan membuat kesulitan di masa yang akan datang. Nah, langkah awalnya sadar bahwa penting sekali melakukan pendokumentasian dan digitisasi sumber-sumber sejarah. Bukan sekedar sebuah kewajiban, tetapi sebuah kesadaran. Selanjutnya, lembaga merumuskan tujuan serta kebijakan-kebijakan terkait teknis pelaksanaan pendokumentasian dan digitisasi. Misalkan, spesifikasi sumber-sumber sejarah yang akan diolah. Siapa yang berwenang mengerjakan usaha ini? Server berbayar mana yang akan digunakan? Berapa kapasitas yang dibutuhkan? Dan lain-lain. Penting sekali bagi pimpinan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan terkait teknis pelaksanaan pendokumentasian dan digitisasi. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pemilik dan pengelola sumber-sumber sejarah. Saya mencontohkan sumber-sumber sejarah PGI. Memang dimiliki oleh PGI arsip-arsip yang berkaitan dengan hasil sidang raya, sidang MPL, sidang MPH, PGI memang milik PGI. Tetapi ternyata berada di 3 lokasi yang berbeda. Ada yang menyimpan atau ada yang tersimpan di kantor PGI Jalan Salemba, ada yang tersimpan di STFT Jakarta Jalan Proklamasi, ada yang tersimpan secara pribadi pada Saudara Andi. Jadi di 3 lokasi ini dikatakan sebagai pengelola. Dan oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah membentuk tim dengan job description yang jelas bagi masing-masing anggota, serta merancang sistem kerja yang memadai bagi anggota-anggota tim tersebut berikut rencana anggaran biaya yang dibutuhkan. Tadi seperti dikatakan Saudari Yonea, tidak mudah dan tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk beli ini, beli itu, mempersiapkan ini dan itu. Pimpinan lembaga dalam hal ini Sekum PGI mensosialisasikan
pendokumentasian dan digitisasi ini pada pihak-pihak yang berkepentingan, sekretariat, otoritas keuangan, sekretaris eksekutif, biro-biro, supaya apa? Program-program serta pelaksanaan program yang sudah dilakukan terekam dengan baik dalam bentuk laporan-laporan. Laporan-laporan inilah yang perlu untuk didokumentasikan. Nah, kesulitan yang dihadapi, saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih, ini pekerjaan yang baru di Indonesia. Baru. Tidak semua lembaga memikirkan digitisasi dan pendokumentasian. Dan oleh karena itu butuh konsultan. Saya bersyukur STFT Jakarta melalui PDSGI bisa menjadi konsultan bagi PGI di dalam mengerjakan dokumentasi dan digitisasi. Yang kedua, waktu yang tidak selalu cocok antara tim pelaksana dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Ketiga, hal-hal tidak terduga, misalkan materi yang rusak karena rayap atau lembab, lapuk, gangguan teknis dalam alat rekam, dan lain sebagainya. Ya, itu materi yang bisa saya bagikan. Saya akhiri dengan sebuah ajakan bagi ibu bapak saudara agar studi ini bukan hanya menjadi sebuah wacana, tetapi menjadi sebuah kerinduan bagi gereja-gereja di mana ibu bapak saudara melayani atau lembaga-lembaga di mana ibu bapak saudara melayani, sehingga kita mewariskan hal-hal yang baik pada saat-saat kemudian demi perkembangan kekristenan di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Yusti. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Pak Surya untuk presentasinya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan 2 presentasi dari PDSGI dan juga dari PGI. Untuk itu sekarang kita punya waktu untuk memperdalam atau mempertanyakan atau melakukan konfirmasi atas hal-hal yang sudah disampaikan. Silakan kalau dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau menyampaikan pertanyaan dan lain-lain, babak pertanyaan dibuka. Ya, saya lihat satu, Pak Hendro dari STT Amanat Agung. Silakan Pak. Bisa nanti langsung menunjuk ke siapa begitu ya Pak ya pertanyaannya. Ya. Terima kasih Bu Yustisya Hatu. Terima kasih untuk Bu Yonea dan Pak Surya yang sudah mempresentasikan. Saya mungkin agak sedikit spesifik ya. Saya beberapa waktu terakhir sempat menghubungi Bu Yonea juga menanyakan tentang penggunaan pusat data sejarah gereja Indonesia. Kemudian sempat sudah diberikan petunjuk dan saya mencoba mencari di sana data-data untuk gereja Tionghoa khususnya. Dan saya dapati bahwa masih sangat sedikit begitu ya. Apakah ada upaya-upaya untuk mungkin menambah data berkaitan gereja Tionghoa dan bagaimana rencana ke depan begitu misalnya untuk bagian itu, ataukah memang itu diserahkan misalnya apakah kelihatannya PGTI yang akan mengurus itu begitu atau di PGI, dan apakah di PGI sendiri saya juga tidak tahu apakah di PGI sendiri ada bagian pendataan yang tentang itu begitu. Mungkin itu saja pertanyaannya, atau kalau misalnya memang tidak atau kalau misalnya dari peserta ada informasi tentang itu, apakah ada gereja tertentu yang memang sudah mereka mengumpulkan itu, atau bagian ada bidang tertentu yang mengumpulkan itu, minta informasinya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Hendro. Kita dengarkan dulu dari penanya yang lain, baru nanti mungkin 2 atau 3 baru direspons begitu ya, Ibu Yonea dan Pak Surya. Pak John, silakan. Ya. Ya, terima kasih Ibu Uti, untuk Ibu Yonea dan
Pak Surya. Yang pertama, terima kasih untuk PDSGI yang juga sudah cukup membantu saya secara pribadi dalam melakukan penelitian, baik itu untuk tesis bahkan juga disertasi saya, karena memang di sana saya mendapat sumber yang membantu dalam mengerjakan disertasi bahkan tesis, selain beberapa pusat pengarsipan lainnya yang bisa diakses. Nah, ini saya punya pertanyaan untuk Ibu Yonea. Apakah akses koleksi PDSGI itu, kalau yang dulu saya harus ke Jakarta ke PDSGI untuk melakukan pencarian sumber di sana, saya yang sekarang di Ambon misalnya, atau mahasiswa saya yang melakukan penelitian skripsi maupun juga tesis untuk sejarah, karena memang di kampus kami khusus di Fakultas Teologi ini banyak sekali peminat mahasiswa untuk melakukan penelitian sejarah, baik untuk skripsi maupun juga untuk tesis. Bisakah itu aksesnya secara digital dan kita mendapatkan dia punya sumber-sumber itu hanya dengan melakukan klik, ya, dan bisa baca di sini, ataukah harus ke sana lagi? Mungkin saja ada arsip yang memang dia sifatnya private, dan karena itu tidak bisa kita akses lewat digital dan harus ke sana. Itu pertanyaan saya untuk Ibu Yonea. Terus untuk Pak Surya, iya, terima kasih Pak. Untuk koleksi digital ini, apakah bisa sama misalnya dengan yang di PDSGI? Sudah ada link yang kemudian kita bisa akses itu Pak, dan bisa masuk untuk melakukan pencarian sumber yang kita butuhkan terkait dengan PGI dalam kesejarahannya itu Pak sampai saat ini. Ya, saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Dari Bapak Ibu, satu lagi penanya kalau masih ada. Baik, belum ada. Kalau gitu saya beri kesempatan kepada Ibu Yonea, lalu kemudian Pak Surya untuk merespons dua pertanyaan-pertanyaan dari dua penanya tadi. Baik, terima kasih Bu Yusti. Terima kasih untuk Pak Hendro dan Pak John. Nah, saya coba menjawab untuk pertanyaan Pak Hendro. Apakah ada upaya untuk menambah data untuk gereja Tionghoa? Ya, kami akui memang koleksi kami tidak selengkap koleksi-koleksi yang mungkin harusnya dimiliki, tapi setidaknya ada beberapa. Untuk upaya menambah itu kami dalam proses Pak. Maksudnya ketika kami dapat informasi bahwa gereja tertentu atau komunitas tertentu itu memiliki suatu sumber buku sejarah dan sebagainya, kami upayakan untuk menjemput itu. Kami akan bagaimana caranya untuk memiliki dan sebagainya. Tapi kalau memang tidak ada dan kami tidak juga dapat informasinya, biasanya kami memiliki yang ada saja gitu. Jadi memang karena ini banyak sekali kan Pak koleksi dari seluruh Indonesia. Jadi kami belum sempat mendata mana yang perlu ditambahkan dan belum. Jadi kalau memang ada informasi, kami punya ini dan kami akan berusaha untuk follow up untuk itu. Untuk lokasi lain, apakah ada pendataan dan sebagainya, mungkin Bapak bisa akses ke tadi link yang tadi sempat saya berikan, sumber-sumber koleksi online yang ada di dalam dan di luar negeri. Nah, mungkin sebagian dari situ ada, gitu. Termasuk di ANRI, yang memang aksesnya harus ke sana, gitu. Jadi memang keterbatasan kami tidak bisa mendata ada di mana lokasinya. Tapi mungkin dengan link-link itu bisa membantu Bapak untuk mencari lebih lanjut lokasi tersebut, dan mungkin kami juga bisa dibantu untuk ini ada di sini, jadi kami juga bisa memiliki. Gitu. Sementara itu Pak, terima kasih. Dan untuk Pak John, apakah akses koleksi PDSGI bisa diakses secara remote ya, online? Bisa Pak sebenarnya. Jadi teknisnya hanya beremail saja ke kami, tapi mahasiswa sudah tahu apa yang mau dicari. Jadi kan kami ada katalog online tadi, nah itu bisa dicari spesifikasinya apa, judulnya apa,
kalau memang sesuai dan ada email kami, nanti kami akan proses. Kami akan berkomunikasi lewat email. Dan kalau selebihnya juga untuk pemberian data dan sebagainya, kami akan kirim melalui email. Dan itu, kalaupun sifatnya rahasia, kami akan protect itu, Pak. Jadi itu tidak akan bisa diotak-atik. Itu yang misalkan di print atau apa itu tidak akan bisa. Jadi hanya bisa dibaca online, tapi dimiliki bisa. Karena kan sifatnya di download. Jadi tidak bisa istilahnya disebarluaskan secara sembarangan. Dan kami juga ada surat keterangan yang memastikan bahwa ini tidak dikomersilkan, karena kami akan bisa trace dan bagaimana melacak jika ini tersebar. Sementara itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yonea. Pak Surya, silakan, ada pertanyaan dari Pak John tadi, mungkin bisa direspons ya. Ya, Pak John, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sampai sejauh ini memang apa yang dikerjakan oleh Biro Penelitian dan Pengembangan PGI berkoordinasi dengan PDSGI. Dan oleh karena itu materi-materi yang didokumentasikan sampai sejauh ini juga terbatas, masih yang disimpan oleh PDSGI. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau boleh Kak Yusti, saya mau jawab Pak Hendro gitu. Ya, silakan Pak Surya. Ya. Untuk Pak Hendro, saya kira memang PGI sampai hari ini masih memusatkan perhatian kerja pada arsip-arsip yang dikerjakan, maksudnya kegiatan-kegiatan yang dikerjakan dalam lingkup PGI sendiri. Baik ketika masih bernama DGI maupun ketika sudah bernama PGI. Sehingga kami belum memasuki ranah gereja-gereja, sinode-sinode. Tetapi saya kira akan sangat baik jika PGTI juga mau bekerja sama dengan PDSGI dalam mengembangkan pendokumentasian dan digitisasi gereja-gereja Tionghoa. Sampai sejauh ini yang saya tahu, PDSGI menyimpan arsip dari GKI, betul ya Bu Yunea ya? Dan pada waktu itu GKI masih bernama Tionghoa Kitakauwe. Nah, saya kira Sinode Gereja Kristus dulunya adalah saudara kembar dari GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Sehingga ada kemungkinan ada sumber-sumber sejarah yang sama yang bisa didapatkan di PDSGI. Itu tanggapan saya untuk Pak Hendro. Terima kasih Kak Yusti. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Surya. Mungkin dari Bapak Ibu juga kalau ada informasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh atau ditanyakan oleh Pak Hendro mungkin bisa berbagi nanti ya di ruang ini. Lalu untuk Kak Yonea ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Risma di kolom chat. Ibu Risma Siregar dari Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Apakah ada upaya agar seluruh gereja-gereja yang menjadi anggota PGI supaya ada sejarahnya begitu ya di PDSGI, sehingga ini memudahkan juga untuk para mahasiswa kalau mau melakukan riset tentang sejarah gerejanya, mereka bisa merujuk ke PDSGI. Silakan Ibu Yonea kalau mau direspons. Ya, terima kasih Pak Yusti. Terima kasih Bu Risma.
upaya seluruh gereja. Nah, saat ini kami justru sedang berupaya. Kami sedang mengadakan program semacam menyusun kebijakan manajemen informasi, khususnya informasi untuk pengelolaan arsip, arsip yang sifatnya historis ya, yang sifatnya sumber sejarah itu dengan PGI. Jadi dari sini kami berharap akan merangkul gereja-gereja di bawah naungan PGI untuk juga menggerakkan dan mendorong kita semua untuk mengelola arsip sehingga mahasiswa yang melakukan riset itu bisa juga terdata. Nah, sementara arsip PGI yang dikelola itu ada di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan di PDSGI. Tapi yang di ANRI ini memang aksesnya harus datang, Ibu. Jadi tidak bisa secara remote. Kalau yang di PDSGI ini masih dalam proses terus-menerus, belum selesai, tapi sudah ada beberapa yang mungkin bisa ditanyakan juga ke kami, apa yang dibutuhkan untuk gereja, spesifikasinya apa. Nah, ya inilah upaya kami sejauh ini, dan sebelumnya juga PDSGI sudah melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya merangkul gereja-gereja untuk menggali sendiri arsip-arsip mereka, karena nggak mungkin kami tiba-tiba datang ke gereja lalu kami yang mencari arsip-arsipnya gereja, padahal yang memiliki adalah gereja itu sendiri gitu. Jadi yang ada di kami sejauh ini memang terbatas, tidak semua gereja dengan jumlah yang banyak. Hanya mungkin di gereja tertentu hanya ada 1, 2, atau 3, tapi itu bisa dikatakan belum sumber primer. Tapi ini upaya kami sedang menggunakan bekerjasama dengan PGI untuk membangun kebijakan tersebut, yang kami harapkan PGI sudah siap, nanti gereja-gereja akan mengikuti apa yang dilakukan oleh PGI. Demikian Ibu Risma, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yonea. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan, pendapat, komentar, dan lain-lain. Boleh Pak bicara, Bayu, Bu? Dari ada 2 yang saya lihat angkat tangan di sini. Ya, Pak Bayu silakan. Lalu ada usul dari Pak Jairus ya, cuma belum disampaikan apa usulnya, nanti bisa kita dengarkan juga. Silakan. Baik, terima kasih Bu Yusti. Saya singkat saja ditujukan ke Ibu Yonea. Bolehkah kami diberitahu dokumen-dokumen gereja atau lembaga yang seperti apa yang bisa diarsipkan? Kalau melihat beberapa istilah, mungkin perlu juga diberitahukan tentang apa yang disebut dengan arsip dinamis dan apa yang disebut dengan arsip statis, gitu ya. Lalu bagaimana mengelola arsip, mana yang disimpan dan mana yang dimusnahkan, gitu ya. Apa langkah-langkah ketika arsip itu dimusnahkan. Yang kedua tentang sejarah lisan. Kemarin kita selalu mengatakan, mendengar ada tentang sejarah lisan. Sebenarnya dari pengetahuan yang dipelajari oleh Ibu Yonea, apa itu sejarah lisan? Dan sebenarnya apa yang harus dilakukan dengan sejarah lisan? Saya pikir 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Ibu Yonea mau langsung respons? Ya. Baik, saya coba respons, tapi nanti saya juga minta bantuan Pak Yusak untuk menambahkan kalau ada yang kurang. Ya, jadi oke. Untuk pertanyaan pertama yang beranak 3 ya, dokumen yang perlu diarsipkan apa? Nah, ini kita pengklasifikasian dokumen yang perlu disimpan atau tidak kan tergantung lembaganya masing-masing, Pak. Jadi kalau kita gereja katakanlah, dokumen yang perlu diarsipkan adalah dokumen yang memiliki nilai atau kandungan informasi yang cukup penting untuk digunakan sebagai dasar, istilahnya dasar untuk menyusun atau membuat rencana di masa depan. Sebagai contoh, bisa dibilang nota rapat, lalu blueprint bangunan, gedung gereja,
SK-SK, dan sebagainya, itu perlu untuk disimpan. Warta gereja, buletin, apa lagi ya, foto-foto inventaris, laporan keuangan, tapi laporan keuangan baiknya buku besarnya saja. Karena kalau untuk yang rincian kecil-kecil seperti nota, slip itu tidak perlu. Lalu surat undangan tidak perlu. Dan itu sebenarnya kami ada daftarnya, Bapak. Kalau misalkan itu nanti kami bisa share ke depannya untuk apa saja sih yang baik disimpan, termasuk catatan baptis, catatan CD, dan sebagainya. Itu baiknya disimpan karena melihat banyak orang yang trace, kayak pengalaman pribadi saya, orang nenek saya pernah Kristen walaupun sepanjang hidupnya Islam, lalu di trace balik beliau sudah pernah dibaptis tahun sekian, berarti tidak ada catatannya. Nah itu baik untuk menilik kembali siapa-siapa saja anggota yang keluar masuk di gereja itu. Itu untuk yang gereja. Kalau lembaga gerejawi seperti organisasi, seperti Persetia dan sekolah yang lainnya tentu perlu juga untuk menyimpan semacam arsip yang berkait dengan legal, gedung bangunan, lalu juga staf kepemimpinan organisasi yang sesuai dengan urutan tadi bagian organisasi tadi, Pak. Gitu. Tapi memang tidak semua surat undangan dan yang lain-lain itu tidak perlu. Yang lebih kepada inti dari informasi dalam gerejawi itu perlu yang disimpan. Maksudnya organisasi itu perlu disimpan. Lalu arsip dinamis, arsip statis. Nah, yang dimaksudkan kita untuk menyimpan, mengelola arsip itu sejauh percakapan kita adalah yang dimaksudlah arsip statis. Ini maksudnya arsip yang sudah pakem, yang sudah melalui klasifikasi dari sekian banyak arsip yang ada. Jadi tidak semua arsip statis kita simpan, tapi kita menyortir dari tadi yang apa saja yang perlu diarsipkan itu akan menjadi arsip statis itu. Nah, arsip statis itu tidak akan mengalami pengurangan lagi, tidak akan lagi ada yang disortir lagi, kecuali memang kita mau melihat kapasitas gedung yang sudah tidak muat, mau nggak mau ada yang harus dipertimbangkan untuk dihilangkan, tapi dengan pertimbangan dan persetujuan dari berbagai pihak. Sedangkan arsip dinamis itu arsip yang saat ini. Arsip saat ini itu adalah baik yang kita kerjakan maupun yang kita dapat dari pihak luar, misalkan surat undangan webinar atau surat yang lain yang masuk, itu yang bukan kita ciptakan, tapi kalau yang arsip dinamis yang kita ciptakan itu yang bisa, istilahnya masih bisa kita pakai, seperti notulen rapat yang baru kemarin kita rapatkan atau sebagainya, itu masih tidak perlu kita simpan dulu secara statis. Nah, baiknya arsip statis dan arsip dinamis ini tuh berrelasi dalam pengertian kategori dan klasifikasinya, jadi kodenya sama. Karena itu akan memudahkan kita ketika kita menyimpan secara statis, dan itu tidak akan mengubah kode, dan itu akan memudahkan kita. Misalkan dari Sekum kodenya 2.1, nanti di arsip statisnya akan tetap 2.1. Jadi kita tahu, oh 2.1 itu Sekum. Nah, itu akan memudahkan kita. Jadi dalam pengelolaannya itu tetap harus terhubung. Lalu untuk mengelola arsip, mana yang disimpan, yang dihapuskan, itu tadi yang mengelola arsip untuk yang disimpan dengan sesuai kategori yang tadi jenis-jenisnya, dan juga yang satu kopi. Jadi yang dihapuskan itu yang ganda. Misalkan kita ada surat SK, surat keputusan, itu ada 3 kopi. 2 kopi kita hapuskan saja. Kita bisa bakar atau kita shredding. Nah, itu fungsinya adalah untuk supaya tidak membuat ruangan penuh gitu. Lalu yang lainnya tadi ya seperti surat undangan keluar masuk itu ada yang tidak perlu kita simpan. Ada juga yang seperti laporan keuangan, nota, dan sebagainya tidak perlu kita simpan. Lalu terkait sejarah lisan, kemarin memang PDSGI tahun 2020 awal sebelum pandemi sempat mengadakan pelatihan wawancara sejarah lisan. Kami mengundang Andri sebagai narasumber yang memang kompeten dalam bidang wawancara, dan memang Andri lebih spesifik wawancara untuk buku mereka yang sifatnya bibliografis gitu ya. Nah terus menurut saya ya sejarah lisan ini sebenarnya hasil dari sejarah lisan yang dalam bentuk
tulisan transkrip itu sebagai pendukung, bukan sebagai, ya bisa dikatakan orangnya adalah sumber utama, narasumber utama, tapi ini hasil pendukung. Kita tetap melihat dari sumber yang tertulis sebelumnya. Jadi sejarah lisan itu didukung dengan sejarah tertulis, walaupun istilahnya narasumber adalah narasumber utama yang merupakan generasi langsung, katakanlah dari saksi mata peristiwa. Gitu. Pengalaman saya sendiri mewawancarai anak pendeta generasi ketiga yang mengatakan beliau menyimpan khotbah-khotbah pendeta bapaknya, khotbah bapaknya, pendeta X katakanlah, dan beliau mengakui bahwa khotbah-khotbah itu selalu ditulis tangan. Tapi karena sudah tidak ada beliau, pendeta dan sebagainya, dan ibu ini mengatakan tidak ada yang mau dan takut saya akan dikomplain orang karena khotbah-khotbah papa saya mungkin menyinggung orang banyak, makanya saya shredding. Nah ini kesaksian benar-benar yang menyatakan bahwa bagi dia tidak perlu untuk menyimpan arsip. Padahal kumpulan khotbah itu menurut kacamata saya sebagai yang belajar arsip itu penting gitu. Mau itu istilahnya menyinggung atau tidak, itulah fungsinya arsip. Kita tidak perlu menutupi kekurangan atau kejelekan, karena sumber itu yang akan menjadi bahan untuk penulisan sejarah. Nah, sejarah itu kan tidak perlu harus yang baik. Sejarah kalau gereja kita kurang atau orang yang kita maksudkan itu tidak baik, itu tetap harus diungkapkan. Itu kan buat menjadi pelajaran kita ke depannya, bahwa begini beliau bukan bermaksud untuk menjelekkan orang tersebut. Nah, baiknya fungsi dari sejarah lisan itu kita terima sebagai sebuah informasi yang memang menambahkan apa yang sudah tertulis. Jadi bukan sebagai sumber utama. Yang plek-plek kita jadikan itu sumber primer. Begitu kurang lebih Pak Bayu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Yusa. Pak Yusa katanya nanti di menit terakhir ya baru memberi tambahan atau ini. Untuk Pak Surya dan Ibu Yonea masih ada 3, meskipun ini sifat ya ada 1 pertanyaan lalu usulan juga. Yang pertama dari Pak Yairus Hasugian, STT Abdiel, mengusulkan kepada PDSGI supaya bisa menyelenggarakan pelatihan gitu ya untuk gereja-gereja anggota PGI tentang bagaimana menyusun sejarah supaya ini bisa menolong juga. Lalu yang kedua pertanyaan untuk Pak Surya saya kira dari Pak Daniel Ferry STT Sriwijaya. Di sekitar tahun 1970-an, Litbang PGI pernah bekerja sama dengan beberapa gereja untuk menerbitkan buku Benih yang Tumbuh. Pertanyaannya, apakah buku tersebut masih terbit? Kalaupun masih terbit, bagaimana bisa mendapatkannya? Lalu yang ketiga dari Pak Yeremia, STT Setia Jakarta, ini juga usul kepada PGI, sebaiknya ada semacam regulasi dari PGI untuk semua anggota PGI untuk menulis sejarahnya dengan baik begitu ya dan benar. Dan ini penting juga supaya bisa segera didokumentasikan untuk menghindari sebenarnya perubahan-perubahan data yang bisa saja mengarah kepada perpecahan. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau merespons usul-usul ini atau juga tadi pertanyaan yang disampaikan Pak Daniel. Saya mau mencoba merespons Pak Yairus. Iya, terima kasih Pak atas usulnya. Kami mengadakan pelatihan terutama by request Pak. Jadi jika ada gereja tertentu yang membutuhkan pelatihan untuk kami, seperti yang terakhir itu dari HKI, ya kami akan persiapkan. Kami akan proses dan kami akan menerima kesiapan dari pihak gereja, kapan waktunya dan sebagainya, lalu kami akan sesuaikan. Jadi kami tidak akan datang ke tudor-tudor juga, tapi akan ada seperti itu, tapi belum dalam waktu dekat, tapi dalam yang berkalanya kami by request juga kami akan pertimbangkan untuk mengadakan pelatihan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yonea. Jadi silakan Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang berminat untuk meminta pelatihan kepada PDSGI dibuka kesempatan itu. Pak Surya silakan kalau mau merespons beberapa pertanyaan dan masukan tadi. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dan usulannya. Jadi memang yang pertama berkaitan dengan
benih yang tumbuh, sepengetahuan saya sudah tidak terbit lagi. Sudah tidak terbit lagi. Tapi mungkin kalau memang dibutuhkan oleh gereja-gereja, itu akan bisa menjadi agenda bagi kami untuk ditindaklanjuti. Jadi terima kasih untuk pertanyaan ini dan saya akan bawa dalam rapat-rapat di PGI. Yang kedua berkaitan dengan kebijakan. Sampai sejauh ini PGI mendorong sinode-sinode untuk melakukan pendokumentasian dan digitisasi melalui beberapa persidangan, baik persidangan MPL maupun sidang MPH, sudah disampaikan dorongan supaya sinode-sinode melakukan usaha pendokumentasian dan digitisasi. Hanya saja memang mohon maaf, kami belum mendapatkan respon yang baik begitu ya, karena ya mungkin sinode-sinode memiliki prioritas-prioritas yang lebih penting mungkin, tetapi bahwa kami mensosialisasikan, kami mengajak, kami mendorong sinode-sinode sudah kami lakukan. Jadi ya sekarang mungkin perlu untuk terus-menerus dilakukan. Terima kasih untuk usulannya, kami akan kembali mengingatkan kepada sinode-sinode untuk mengerjakan usaha seperti ini. Demikian Kak Yusti. Baik, terima kasih Pak Surya. Sekalian ada satu pertanyaan di chat dari Pak Yuda Hauhaba terkait buku benih yang tumbuh yang tidak terbit lagi. Kalau kami sudah ketik ulang, bagaimana penerbitannya? Mohon tanggapan dari Bapak. Sudah ada yang mengetik ulang, puji Tuhan. Baik, kalau ada yang sudah mengetik ulang, mungkin dengan edisi revisi begitu ya, itu silakan mungkin kita bisa berkomunikasi. Saya akan coba untuk menyampaikan hal ini dalam rapat pimpinan PGI sehingga kedepannya mungkin semoga gitu ya bisa menjadi penerbitan bersama. Kalau boleh tahu dari mana benih yang tumbuh dari sinode mana ini? Pak Yuda boleh mau merespons, silakan. Pak Yuda, apa masih ada? Informasi Pak Yuda itu dari Gemit, Ibu. Iya, saya menduga demikian ya. Universitas Kristen Artawan. Ya, silakan Pak Yuda, sudah di spotlight kalau mau melanjutkan percakapan. Ya. Jadi saya dulu di kantor sinode dan sekarang mengajar di Fakultas Teologi. Jadi upaya dokumen mungkin sebentar juga dalam sesi kami saya akan presentasikan. Ada beberapa hal yang kami bukan hanya itu saja buku siapa ini. Artinya ini benih yang tumbuh itu menjadi sebuah kebutuhan di Gemit. Hanya kami tidak tahu, saya sendiri bersama beberapa mahasiswa sudah ketik ulang, bahkan sudah layout dalam bentuk buku. Nah, cuma bagaimana? Karena ini yang menerbitkan itu waktu itu adalah PGI. Sehingga mohon terima kasih Bapak Surya yang sudah respon itu, dan kami tunggu kabar balik. Kebetulan ada wakil kami, Ibu Lince Pelu, sebagai salah satu ketua PGI, nanti kami berkomunikasi dengan beliau.
Juga ada beberapa buku tua yang kami sudah ketik ulang. Misalnya bukunya Muller-Kruger. Itu juga saya cari tidak ada lagi di ini. Jadi kami dengan mahasiswa berupaya mengetik ulang karena ada beberapa hal penting di dalamnya. Meskipun sudah tua tapi penting begitu. Nanti untuk lebih jelas nanti dalam sesi saya akan presentasikan atau sampaikan beberapa hal terkait itu. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Yuda. Boleh saya menambahkan, Kak Yusti? Iya, silakan Yon. Ya. Untuk informasi eksemplar beberapa benih yang tumbuh ada di kami. Memang kami waktu itu membuka untuk mereka yang datang, mahasiswa dan sebagainya, yang memang mau ambil, butuh, kami persilakan. Cuman memang tidak lengkap untuk serinya. Nanti akan saya cek. Yang masih tersisa itu dari mana? Kalau memang masih ada, nanti akan saya infokan kepada Pak Yuda. Termasuk yang Muller-Kruger punya itu juga kami ada beberapa eksemplar yang memang bisa kita bagikan. Kalau memang dibutuhkan. Maaf ini terlambat informasinya, karena waktu itu hanya melalui mereka yang datang, tidak secara online. Tapi itu soft copy ya Ibu ya? Tidak Pak, buku fisik. Hard copy. Oh tidak. Yang saya maksud ini sudah di soft copy kan dalam bentuk Word dan dalam bentuk ini. Yang dibutuhkan PDF. yang soft copy. Itu yang kami sudah buat. Begitu. Oh oke. Itu yang pokoknya nanti mungkin lebih jelasnya dalam sesi saya sebentar saya akan presentasikan itu. Karena saya kira kami juga turut mendukung PDSGI ST Jakarta itu waktu lalu saya kebetulan Bang Yusak berkomunikasi dengan saya dan beberapa skripsi ada di PDSGI dari Fakultas Teologi UKW. Ya. Terima kasih. Kami sangat mengapresiasi Pak Yuda. Terima kasih untuk usahanya. Tentu ini akan menjadi sumbangsih dalam perkembangan sejarah gereja di Indonesia. Terima kasih. Hormat. Baik, terima kasih Pak Yuda. Bapak Ibu yang lain silakan kalau masih ada pertanyaan. Ibu Eri, silakan Bu. Ya. Ya. Ibu belum di-unmute, suaranya belum terdengar ya. Ya, kalau tidak salah benih yang tumbuh 8 volume ya Bu ya. 8 volume ya. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, 5, 6, 7, 8. Tapi dalam satu volume itu ada beberapa sinode kalau tidak salah. Gitu ya. Tapi yang jelas 8 gitu bukunya. Kita benih yang tumbuh 11. Ya, oh 11 ya Pak ya? Ya, kami dari Timor, dari Gemit, itu benih yang tumbuh 11 Ibu Erli. Kami dari BNKP 13. Ya. Oh gitu. Paling akhir Papua 14 mungkin. 14. Ya. Di perpustakaan kami lengkap sampai 10 nomor. Saya tidak pakai volume, tapi saya pakai 10 di perpustakaan STT BNKP Sunderman. Benih yang tumbuhnya. Mungkin di perpustakaan kami lengkap, tapi nggak tahu nanti saya cek lagi. Biar bisa saling melengkapi kan untuk apa tuh. Tapi saya nanti lihat dulu ya. Saya pernah lihat juga sih volume 14 gitu, tapi agak lupa-lupa ingat karena ejaan lama, jadi saya tidak terlalu membuka karena ada beberapa sumber yang saya punya gitu. Oh ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eri. Dari Bapak Ibu yang lain, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu kira-kira sekitar 20 menit begitu sebelum nanti saya beri kepada Pak Yusak untuk menyampaikan beberapa hal. Pak Muhammad, silakan Pak. Iya, terima kasih kepada moderator ya sudah diberi kesempatan. Jadi saya memang sudah pernah langsung ke PDSGI dan cukup baik pelayanannya. Terima kasihlah Yonea ini pun pegawai yang baik ini. Sambutannya saat saya ke sana karena saat itu sebenarnya sepatu saya lekang karena jalan kaki ke sana kemari di Jakarta.
untuk mencari data sejarah ya. Dalam keadaan sepatu lekang pulang dari Andri yang saya ingat saat itu dan disambut dengan baik bersama Pak Profesor Yan Aritonang. Jadi saya ingin bertanya, apakah tidak dimungkinkan seperti di Sumatera Utara dibuat semacam pusat dokumentasi sejarah di STT misalnya atau STT Abdi Sabda. Saya ingin bertanya kepada Yonea, apakah tidak dimungkinkan seperti itu, kerjasama, seperti cabang, walaupun data yang di pusat dokumentasi misalnya didirikan di Abdi Sabda, dikirimkan juga bahannya atau bagaimana caranya secara online supaya bisa saling melengkapi. Hanya itu pertanyaan saya, karena untuk jurusan sejarah gereja, saya rasa PDSGI sangat berguna, ya, sangat penting. Sangat penting karena data-datanya seperti kemarin tata gereja GBKP itu dari PDSGI saya terima itu, yang tata gereja yang pertama itu. Walaupun itu datang dari Belanda, tapi dosen STFT Jakarta kemarin, Pak Yos yang kirim ke saya, sehingga itu sampai di GBKP. Kalau tidak, kami tidak pernah lihat itu tata gereja GBKP yang pertama. Jadi sangat berguna lah, dan berterima kasih lah untuk PDSGI. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Ibu Yonea kalau mau direspons pertanyaannya Pak Muhammad. Ya, terima kasih Pak Muhammad, Juan. Ya, sebenarnya program ke depan PDSG itu, cita-cita kami adalah menjadi pangkalan database. Nah, pangkalan database ini maksudnya adalah menjadi induk dari semua base-base yang ada di Indonesia dalam hal sejarah gereja. Jadi dimungkinkan apa tidak, ini sebenarnya memungkinkan, Pak. Karena kita mendorong gereja-gereja untuk membuat pusat dokumentasinya masing-masing dengan kami bimbing, dengan kita bantu, yang nantinya setiap data itu secara internet atau ya secara online, secara berjejaring koneksinya dengan internet itu kita akan saling melengkapi. Jadi nanti PDSGI punya pool akan kita arahkan bahwa lokasi di sini, lokasi di GBKP. Jadi tidak harus melulu secara fisik ada di PDSGI, tapi kita akan memberikan, kalau Bapak Ibu tahu worldcat.org ya, itu akan memberikan semacam lokasi-lokasi di mana Bapak bisa menemukan ini. Nah, kita mendorong gereja-gereja itu untuk membentuk seperti itu, nanti akan kita berkoneksi satu sama lain, sehingga PDSGI membantu mereka, para pencari, dan kita secara sistem PDSGI membantu publikasi, sehingga gereja akan dapat informasi dari siapa yang akan membutuhkan. Gitu. Nah, di situ kita punya cita-cita seperti itu, Pak. Makanya kita butuh kerjasama dari setiap gereja dan lembaga gerejawi untuk membuat pusat dokumentasinya masing-masing. Jadi kalau fisiknya tidak perlu dibawa ke PDSGI, karena kami tidak mungkin menampung semua koleksi yang ada. Tapi kalau yang ada di kami akan share. Nah, Bapak membutuhkan koleksi ini dari kami, nah kami akan sediakan gitu. Akan saling menjadi sifatnya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, masih ada. Kalau tidak ada, saya kasih kesempatan kepada Pak Yusak begitu. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih Ibu Yusti, juga Pak Surya dan Ibu Yonea yang sudah mengisi sesi ini. Dan memang sesi ini dimaksudkan sebagai percakapan di seputar bagaimana kita mengelola arsip-arsip sejarah dari gereja-gereja kita, itu satu, dan kemudian bagaimana memanfaatkannya. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah doktor di bidang sejarah pasti mengerti betapa sangat pentingnya pekerjaan di lembaga-lembaga atau pusat-pusat arsip. Juga mungkin bidang studi yang lain kalau harus berhadapan dengan bagian-bagian tertentu mengenai sejarah pasti akan
bertemu juga dengan petugas arsip yang kadang-kadang ramah, kadang-kadang judes, masing-masing lah pengalaman sendiri-sendiri. Nah, tadi dari kesaksian teman-teman yang sudah ke PDSGI, rupanya Ibu Yonea ini tidak terlalu judes sebagai staf pusat arsip di STFT Jakarta. Nah, saudara-saudara, sejak beberapa bulan yang lalu, MPHPGI dalam hal ini Sekum, Pak Jeki Manuputi, dan kami di PDSGI sudah bercakap-cakap sangat intensif. Pak Surya juga yang baru masuk di Litbang langsung dilibatkan, jadi bisa dipahami kalau beliau masih harus bekerja keras beradaptasi dengan perkembangan ini. Nah, saya hendak menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan sejauh ini oleh MPHPGI bersama PDSGI. Jadi di lingkungan MPHPGI sudah ada keputusan bahwa PGI akan mendigitisasi, akan membuat sebagian atau bahkan banyak arsip-arsipnya ke dalam bentuk digital. Terutama arsip-arsip tua. Kalau arsip-arsip muda atau dokumen-dokumen muda, saya kira sejak tahun 90-an dan 2000-an banyak yang sudah dalam bentuk digital. Jadi nanti tinggal penataannya saja. Tapi arsip-arsip tua itu yang sangat mendesak. Nah, PGI tidak eksklusif dan tidak egoistik. Karena itu di dalam persidangan Majelis Pekerja Lengkap MPL kemarin disampaikan bahwa PGI dan PDSGI mengundang juga gereja-gereja, sinode-sinode, dan lembaga-lembaga Kristen, rumah sakit, sekolah, dan macam-macam begitu ya, untuk kalau sudah bersedia dan siap, mari bersama-sama kita bergerak untuk melakukan proses alih media ya, dari yang fisik itu ke dalam bentuk digital, yaitu yang namanya proses digitisasi. Nah, saya akan memperlihatkan draft sederhana yang sudah kami rencanakan bahwa dalam semester pertama tahun 2002 ini ada beberapa pekerjaan yang diharapkan tahun 2025 nanti sudah bisa selesai. Tahap pertama adalah PGI menyusun kebijakan manajemen informasi. Kenapa kebijakan ini penting? Karena seperti kita tahu, arsip itu melampaui masa hidup kita. Dan arsip itu menyimpan banyak catatan. Dan kita tahu juga, pemimpin gereja, bahkan pemimpin-pemimpin di PGI silih berganti. Kalau tidak ada kebijakan yang disepakati dan diputuskan bersama, maka tidak akan ada kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi, pada tahap ini, 2 minggu lalu atau minggu lalu kami sudah menyelesaikan draft awal dari kebijakan manajemen informasi PGI. 2 minggu. Dan 2 minggu yang lalu. Dan sebentar kami harus menyiapkan untuk masuk ke bagian kedua, yaitu ketika PGI memutuskan di dalam MPH bahwa kebijakan ini diberlakukan. Dan sesudah pemberlakuan maka akan ada langkah 1 dan seterusnya. Nah, kami juga mengajak gereja-gereja dan lembaga Kristen bersama-sama menyusun kebijakan manajemen informasi. Ada contoh-contohnya, dan nanti di dalam pelatihan yang akan dilakukan oleh PGI dan PDSGI, kami akan mengundang beberapa gereja dan lembaga Kristen. Misalnya Persetia juga pasti kami akan undang, bukan anggotanya, tapi terutama pengurus, dan beberapa pimpinan gereja yang sudah menyatakan siap dan bersedia. Yang saya tahu Gemit waktu itu Ibu Mary sudah bertanya kapan kita masuk ke sini. Tapi beberapa gereja lain, misalnya gereja-gereja GPI, terutama 4 sinode yang besar, tampaknya juga sudah siap. Nah, langkah sesudah kebijakan manajemen informasi selesai, maka langkah kedua yang harus dilakukan oleh PGI dan juga oleh gereja-gereja adalah mencari dan mengumpulkan, ya, jadi merapihkan. Dan ini bisa dilakukan pada tingkat jemaat, pada tingkat klasis, atau apapun lah namanya, distrik, dan sinode.
arsip dan koreksi itu dikumpulkan di satu tempat, lebih baik begitu, atau di beberapa tempat, di kantor-kantor klasis atau distrik atau sinode. Dan pada waktunya, arsip-arsip ini bisa diolah. Bagaimana mengolahnya? Mengolahnya dengan mengklasifikasi dan kode, serta menyusun daftar inventaris. Sesudah tahap kedua ini selesai, maka barulah arsip yang sudah diberi kode, sehingga ketika sudah dalam bentuk digital, untuk dicari dengan memasukkan kata-kata kunci, nah arsip-arsip yang akan didigitalisasi ini lebih mudah. Jadi tahap kedua ini tidak boleh dilewatkan, begitu juga dengan tahap pertama, yaitu mengumpulkan. Tapi mengumpulkan ini akan berlangsung terus selama lembaga kita masih ada. Pengkodean ini juga selalu harus dilakukan setiap kali ada arsip baru yang masuk. Digitisasi ini juga bisa berlangsung sangat panjang, tetapi karena sudah ada pedoman yang namanya kebijakan manajemen informasi, maka kita bisa tahu prioritas yang mana. Misalnya untuk PGI, keputusan sidang raya, lalu serial benih yang tumbuh itu sangat prioritas untuk diolah atau dijadikan dalam bentuk digital, ya, digitalisasi. Atau hal-hal lain, hasil-hasil dari KGM, Konferensi Gereja dan Masyarakat, lalu studi agama-agama yang dilakukan oleh PGI, itu keputusan-keputusan dan dokumen-dokumen penting seperti itu perlu didigitalisasi. Nah, panduannya ada di dalam kebijakan manajemen informasi yang sudah akan segera diputuskan. Setelah didigitalisasi, itu baru bahan mentah. Jadi baru arsip-arsip, baru data-data digital yang tidak bisa diakses sebetulnya. Oleh karena itu perlu perangkat untuk publikasi online. Nah, disinilah kita akan bertemu dengan biaya-biaya yang tidak sedikit dan biaya-biaya yang akan berlangsung terus. Tapi makin lama, dengan jumlah arsip yang semakin sedikit yang perlu digitalisasi dan dipublikasi online setiap tahunnya, makin lama makin sedikit. Di awal mungkin banyak dan besar biayanya, nanti tahap 3 dan 4 ini tidak terlalu rumit. Karena itu ada upaya yang perlu dilakukan baik oleh PGI maupun gereja-gereja masing-masing dan bersama-sama, yaitu menggalang dana. Nah, ini informasi mengenai tahap-tahap pekerjaan. Kami sekarang sebetulnya baru di tahap pertama ini, bulan pertama sampai bulan ke-6 di tahun 2022. Kebijakan manajemen informasi sudah selesai, tinggal disahkan di dalam MPH, PGI. Lalu gereja-gereja juga kami undang nanti untuk ikut pelatihan mungkin bulan Juli atau Agustus. Beberapa sekolah dan sinode akan kami undang untuk menyiapkan penyusunan kebijakan manajemen informasi untuk gereja dan lembaga-lembaga. Itu informasi tentang apa yang sudah disiapkan sejauh ini, sudah dikerjakan dan masih berlangsung antara PGI dan PDSG. Nah, lalu tadi ada beberapa pertanyaan penting, saya kira, apakah arsip-arsip tertentu ada di PDSG? Cita-citanya begitu, tapi karena ruang yang tersedia terbatas, maka tidak mungkin semua. Sejauh ini yang kami sudah miliki adalah arsip pengurus PKNI, atau sekarang namanya GPI, sampai dengan tahun 1950-an, ya, dari 1844 sampai 1950-an. Lalu beberapa arsip Gemim yang tidak terselamatkan di kantor Sinode di Tomohon yang menyedihkan sekali kondisi arsipnya. Saya sudah ke sana, masuk 2 kali ke ruang arsip. Lalu arsip sejarah pra DGI yang dilakukan oleh gereja-gereja di Sulawesi. Nah, di STT Intim Makassar, Profesor Holtrop almarhum ketika mengajar di sana pernah menyusun arsip, pernah mengumpulkan arsip persiapan gereja-gereja Sulawesi menjelang terbentuknya DGI tahun 50. Jadi ini arsip pra 50. Lalu juga ada arsip tentang sejarah pembentukan STT Intim. Nah, arsipnya itu tidak lagi ada di STT Intim karena sudah diserahkan ke kami. Pada waktu itu Ketua Pak Sopamena mengatakan kami tidak ada ahli lagi yang akan mengurus ini, sehingga minta tolong kepada STFT Jakarta untuk merawat, memelihara, dan sekarang juga kami sedang mempersiapkan proses digitisasi arsip-arsip ISGIT, Institut Sejarah Gereja Indonesia Timur, dari
milik STT Intim yang ada dalam perawatan kami. Jadi arsip GPI, arsip milik STT Intim Makassar, lalu juga beberapa arsip prasetya juga sudah dipercayakan kepada kami, dan juga publikasi-publikasi yang tidak dicetak ulang. Nah, publikasi yang sudah tidak dicetak ulang juga kami bayangkan akan menjadi prioritas dalam proses digitisasi. Kalau sudah diketik seperti yang dilakukan oleh tim dari Pak Yuda di Gemit atau UKAO itu baik sekali karena sudah dalam bentuk digital sebetulnya. Tinggal formatnya nanti dilihat apakah PDF atau GIF ya, Yonea, GIF itu yang lebih besar dari JPEG ya. Karena yang dibutuhkan untuk arsip online adalah file dengan resolusi tinggi, sehingga pada waktunya ketika akan dimasukkan ke dalam sistem yang bisa OCR itu, karakter recognition ya. Jadi karakter recognition itu memungkinkan file foto dikenali oleh sistem dengan sehingga untuk pencarian di sistem database itu bisa sangat cepat. Nah, beberapa arsip di Eropa sudah seperti itu. Jadi arsip-arsip di-scan dengan alat yang beresolusi sangat tinggi. Jadi arsip yang diperlihatkan di foto tadi oleh Ibu Yonea itu arsip scan yang digunakan untuk mendigitisasi arsip STT dan kemudian Universitas Duta Wacana. Lalu juga beberapa lembaga lain di Indonesia, termasuk di Jakarta ini misalnya mereka sedang mengolah juga arsip dari gereja Anglikan, All Saints Church di Menteng sana. Dan biayanya memang tidak kecil. Jadi yang biaya yang cukup besar nanti adalah proses digitisasi dan proses berlangganan sistem online untuk publikasi online sehingga bisa diakses dari manapun. Tapi kalau kita sudah masuk ke tahap itu, sebetulnya untuk perencanaan 5 tahunan, 10 tahunan tidak terlalu mahal lagi, hanya di tahap investasi awal. Ketika digitisasi itu dihitung jumlah dokumennya menurut meteran, sekian meter dokumen, artinya dijejer, ditumpuk, itu harga men-scan-nya sekian euro begitu. Nah, itu yang nanti kita bicarakan bersama-sama dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen yang berminat bekerja sama dengan PGI dan PDSGI untuk merintis gerakan awal atau tahap awal arsip-arsip digital gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen di Indonesia. Jadi itu cita-citanya seperti itu. Panjang, makanya tadi tahap pertamanya 2002 sampai 2005 karena memang butuh kerja keras semua pihak. Mudah-mudahan saudara-saudara dari perguruan tinggi teologi dan wakil-wakil gereja berminat untuk ikut dalam proses ke depan ini bersama-sama. Ini untuk melengkapi Pak sharing dari Ibu Yonea dan Pak Surya tadi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yusak untuk beberapa informasi penting. Kalau gitu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Surya dan juga Ibu Yonea yang sudah berbagi dengan kita dari pukul 8 tadi sampai saat ini, dan juga kepada Pak Yusak yang sudah menambahkan beberapa hal. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua untuk pengembangan sejarah. Saya kembalikan kepada Ibu Yudit. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Ibu Yusti sudah memimpin sesi pertama pada hari kedua ini, dan terima kasih untuk semua narasumber.